Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini dan kita berada di malam keberapa ini? Ke-8 atau ke-9 ini di bulan Zulhijjah. Mungkin sebagian dari kita besok ada yang sudah Arafahan dan sebagian yang lainnya di hari di hari Rabu ya, baru Arafahan. Nah, nambah panjang jadwal cuti liburan sampai akhir bulan ini banyak liburannya. Nah, kemarin kita sudah membahas itu terkait ta'in, spesifikasi niat. Ini saya share. Ayo Toto, kakak. No way, tadi saya enggak. Ini dia Saya gendong. Nah, weh. Dokumennya. Ekspresinya itu loh. Bikin gemes. Oke. Gimana coba? Nah, itu sudah muncul di situ. Kemarin kita sudah membahas tentang maksud dari niat. Yang pertama, niat itu disyariatkan untuk melakukan atau untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian yang kedua, niat itu sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa ibadah yang bentuknya itu tidak memiliki kesamaan dengan sebuah kebiasaan, maka itu tidak dibutuhkan niat, seperti membaca Al-Quran. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa ibadah yang dia bentuknya itu sudah memiliki bentuk sendiri dan tidak samar-samar dengan ibadah kan melakukan ta'in atau spesifikasi. Nah, kemudian kita beralih kepada pembahasan selanjutnya tentang dhabitun. Ya. Dhabit. Qala fil muhadzab, ya. Telah berkata Imam Asy-Syairani di dalam kitab Al-Muhadzab, kullu maudi'in, setiap ibadah. Di maudi itu tempat ya, tapi kita artikan aktivitas. Kullu maudi'in, setiap aktivitas. Istaqara yang membutuhkan ila kepada di niat istaqara ila ta'yiniha, maka spesifikasi niat. Jadi ini dhabit. Jadi dhabit itu kemarin kita bahas, dhabit itu adalah miniatur kaidah. Jadi kalau kaidah itu masuk di dalam berbagai bab, maka dhabit itu hanya masuk pada satu bab di. Nah, ini dhabit ini perlu kita hafal. Jadi ungkapannya kullu maudhi'ain istaqara ila niyatil fardhi istaqara ila
ada yang mengharuskan fardu, maka harus ada ta'innya. Nah, kita kasih contoh. Misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan dia diwajibkan untuk berniat fardiyah. Jadi kemarin kita bahas sholat fardu itu niatnya 3 tingkatan. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yaitu nawaitu as-sholata. Kemudian at-ta'in, itu menspesifikasi sholat apa itu. Misalnya zuhur, berarti nawaitu sholat az-zuhri. Yang ketiga adalah al-fardiyah. Al-fardiyah, yaitu kita menegaskan bahwa sholat yang sedang kita lakukan itu adalah sholat fardu. Maka kita ungkapkan nawaitu sholat az-zuhri fardhon. Nah, itu kan ada tiga tingkatan. Nawaitu sholat az-zuhri fardhon. Nah, dobitnya, aturannya, setiap ibadah yang membutuhkan niat fardu, harus kita ungkapkan fardu, maka itu harus kita ta'in. Makanya tidak boleh kita misalnya mengatakan seperti ini. Nawaitu as-sholata fardhon. Kita mau sholat zuhur nih. Kita mau sholat zuhur, kemudian kita cuma di dalam hati mengatakan nawaitu as-sholata fardhon. Saya niat sholat fardu. Nah, berarti itu kan ada kekosongan di wilayah tengah. Jadi kalau kita beri gambaran, yang pertama itu qasdul fi'li, menyengaja melakukan perbuatan, yang kedua ta'in, yang ketiga adalah fardiyah. Nah, sholat fardu itu diwajibkan untuk niat fardiyah. Karena diwajibkan untuk niat fardiyah, maka dia diwajibkan untuk melakukan ta'in. Maka ungkapan yang lengkap adalah nawaitu sholat az-zuhri fardhon. Tidak boleh kita kemudian mengatakan atau hanya mengatakan nawaitu as-sholata fardhon. Nawaitu sholata fardhon. Di dalam hati kita cuma mengatakan nawaitu sholata fardhon. Maka itu tidak dianggap tidak boleh, dan tentu niatnya menjadi tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, berarti ibadahnya juga tidak sah. Nah, demikian. Mungkin cukup butuh banyak mikir terkait tayamum ini ya. Saya kasih prolog seperti ini, bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu bukan hadas. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tetapi fungsi tayamum itu adalah istibahah. Hanya sekedar membolehkan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan kecuali dengan. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas. Orang yang sholat dalam keadaan tayamum itu dia masih berhadas, tetapi mendapatkan rukhsah, keringanan. Nah, karena tayamum itu adalah istibahah, bukan raf'ul hadas, maka kalau ada orang tayamum kok niatnya itu nawaitu raf'al hadasi atau nawaitu tayammuma li raf'il hadasi, saya niat tayamum untuk. Kenapa? Karena tayamum itu tidak memiliki fungsi untuk meraf'ul hadas. Tetapi niat itu adalah istibahah. Saya niat istibahah, begitu saja. Saya niat nawaitu istibahah as-sholah. Saya niat istibahah sholah. Jadi bukan fardhus sholah, tidak seperti itu. Nah, di tayamum ini ya, di tayamum ini ketika kita niatnya itu begini, nawaitu fardhut tayammumi, tok sampai di situ, maka tidak sah. Makanya di situ disebutkan fa'innahu, maka sesungguhnya tayamum itu la yushtaratu fihi, tidak disyaratkan di dalam tayamum
niyatu fardit tayammum bal la yasih in atlaqo. Nah, bahkan tidak sah kalau dia cuma mengatakan nawaitu fardhu at-tayammumi, tidak sah. Saya niat wajib tayamum. Misalnya di dalam hati saya niat wajib tayamum. Nah, itu tidak sah. Kapan itu bisa sah? Yang pertama, ketika yang dia maksud dengan kata al-fardu itu adalah al-fardu al-badali, yaitu fardu yang bertindak sebagai pengganti daripada wudhu. Maka itu tidak menjadi masalah. Nah, ala kulli hal, ala kulli hal untuk topik yang ini, mungkin kawan-kawan yang belum pernah membuka di bab tayamum terkait niat tayamum mungkin agak ada kesusahan untuk memahaminya. Tidak apa-apa, semoga nanti ada waktu untuk dopitnya, aturannya. Kullu maudi'in, setiap tempat atau setiap perbuatan iftaqara yang membutuhkan ila niyatil fardhi, kepada niat fardu, iftaqara ila ta'iniha, maka perlu untuk niat ta'in juga, untuk menspesifikasi niat juga. Nah, kemudian kita masuk kepada qaidatun. Nah, ini qaidatun. Ma la yushtaratu, sesuatu yang tidak disyaratkan, at-ta'arrudu, untuk menyinggung, lahu jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara rinci, ayyanahu, apabila dia rinci atau dia spesifikasi, wa akhto'a, kemudian dia salah dalam merinci itu, lam ya malam hari ini semoga kita bisa mempelajari 4 kaidah turunan terkait al-umuru bimaqasidiha. Nah, turunan yang pertama, kaidah turunan yang pertama adalah ini. Ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhto'ah lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk mentakyin di dalam niat, untuk menspesifikasi niat, baik itu secara global. Suaranya terputus-putus ya? Apa? Saya ganti mode pakai paketan aja ini. Jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk melakukan menyinggung, lahu jumlatan, baik secara global maupun secara rinci, idza ayyanahu, apabila dia rinci, wa akhta'a, dan dia salah dalam rinci tersebut, lam yadur, maka tidak menjadi masalah. Kata ini makani sholati wa zamaniha, seperti menspesifikasi tempat sholat dan waktu sholat. Kita di dalam sholat itu tidak diwajibkan untuk menspesifikasi tempat sholat dan waktu sholat ketika niat. Contohnya, saya niat sholat zuhur fardu, saya niat sholat fardu zuhur di Masjid Al-Muhajirin. Nah, niat di Masjid Al-Muhajirin itu tidak disyaratkan di dalam niat. Begitu juga wazamaniha, kita tidak disyaratkan. Kita tidak disyaratkan untuk berniat tempat sholat, waktu sholat. Saya niat sholat zuhur, saya niat fardu zuhur jam 1.30. Nah, itu kita tidak disyaratkan.
Nah, sesuatu yang tidak disyaratkan, dispesifikasi, ya, yang tidak disyaratkan untuk dispesifikasikan di dalam niat, kok kemudian kita spesifikasi, maka itu tidak menjadi masalah kalau salah. Ya, di dalam niatnya dia mengatakan, saya niat sholat zuhur, saya niat fardu zuhur di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata dia sholatnya di Masjid At-Taubah. Kan beda antara niat dengan kenyataan, kan berbeda. Dia niatnya sholat di Al-Muhajirin, ternyata dia sedang berada di Masjid At-Taubah. Maka itu tidak menjadi masalah. Begitu juga ketika dia meniatkan saya niat fardu zuhur jam 12.30. Ternyata itu sudah jam 14.00. Kan beda antara yang dia niatkan dengan kenyataan. Nah, itu juga tidak menjadi masalah. Kenapa kok tidak menjadi masalah? Karena di dalam sholat itu tidak disyaratkan untuk menspesifikasi tempat, baik secara global maupun secara rinci. Apa sih yang dimaksud dengan secara global? Kita kasih contoh tempat ya, tempat. Saya niat sholat, saya niat fardu zuhur di masjid. Nah, itu global. Kata masjid itu kan global. Tetapi kita spesifikasi niat itu. Ya, kita spesifikasi niat, kita sholatnya di masjid. Nah, itu secara global. Wa tafsilan secara rinci. Apa contohnya rinci? Di Masjid At-Taubah. Nah, At-Taubah itu sudah menjadi rinci, semakin dirinci. Nah, itu apabila salah, itu tidak menjadi masalah. Jadi, saya niat sholat di masjid, saya niat fardu zuhur di masjid. Nah, itu takyin tempat secara global di masjid. Saya niat fardu zuhur di Masjid At-Taubah. Nah, itu namanya takyin tempat secara tafsilan, secara rinci. Nah, sekali lagi itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Jadi kita ingat-ingat dan kita hafal ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'ah lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk menyinggung di dalam hal tersebut baik secara global maupun secara rinci, apabila dia rinci atau dia spesifikasi niatnya wa akhto'a dan ternyata salah, rinciannya itu salah, lam yadur, maka tidak menjadi masalah. Kata ini makani sholati wa zamaniha, seperti menspesifikasi tempat sholat dan waktunya. Contoh yang lain, wa kama idza ayyana al imamu man yusalli khalfahu. Imam idza ayyana, apabila seorang imam itu menspesifikasi man yusalli khalfahu, siapa yang sholat di belakangnya atau siapa yang menjadi makmumnya. Jadi imam itu tidak disyaratkan untuk niat menjadi imam kecuali di dalam 5 sholat. Ya, di antaranya adalah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu imamnya wajib niat imamah. Tapi sholat-sholat biasa itu imam tidak diwajibkan untuk niat jadi imam. Nah, kalau imam itu tidak niat jadi imam, berarti nanti dia hitungannya adalah sholat munfarid. Jadi ada imam, tetapi hitungan pahalanya hitungan sholat munfarid. Kapan itu? Ketika imamnya itu tidak niat menjadi imam. Nah, itu di selain 5 sholat yang disebutkan di dalam Safinatun Najah itu. Jadi kalau ada imam sholat Jumat, kok dia tidak niat jadi imam, lupa, maka sholatnya tidak sah. Itu satu masjid tidak sah itu. Di dalam mazhab Syafi'i, satu masjid tidak sah itu sholatnya. Karena apa? Imamnya tidak niat menjadi imam. Nah, kembali kepada ini, wakama dan sebagaimana idza apabila ayyana menspesifikasi al imamu seorang imam man yusolli khalfahu, siapa yang sholat di belakangnya. Itu imam itu tidak diharuskan untuk menspesifikasi siapa sih yang jadi makmumnya. Jadi nggak perlu kita mengatakan seperti ini. Saya niat sholat jadi imam, makmum saya adalah Muhammad. Kita tidak disyaratkan untuk mengatakan
menspesifikasi makmum kita. Maka ternyata kalau dia mengatakan saya niat jadi imam, makmumnya adalah Muhammad, ternyata yang menjadi makmum adalah Khalid, maka sholatnya niatnya tetap sah. Kenapa? Karena imam itu tidak disyaratkan untuk mentakyin man yusolli khalfahu, siapa yang sholat di belakangnya. Nah, begitu. Au shalla fil ghaimi, au soma al asiru, wa nawa al adaa, wal qada'a, fabana khilafuhu. Nah, contoh lain, beliau memberikan contoh yang lain, atau ada orang yang sholat ketika ada ghaim. Al-ghaim itu keadaan ketika matahari tertutup oleh awan, mendung. Ada orang mendung, tidak ada jam. Ini tentu contohnya zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin jarang terjadi karena sudah banyak jam. Atau ketika mungkin dia lagi di hutan, tidak ada jam. Mendung. Dia mendung. Dari pagi sampai sore mendung. Dia akhirnya tidak tahu waktu yang duhur mana, yang asar mana. Apakah sudah masuk waktu duhur, atau waktu duhurnya sudah keluar, sudah masuk waktu asar, itu dia tidak tahu. Kenapa? Karena ada mendung. Nah, ketika di waktu duhur, ya, ketika benar-benar di waktu duhur, dan dia tidak tahu kalau itu waktu duhur, kok kemudian dia niatnya begini, saya niat sholat, saya niat fardu duhur, kodoan, secara kodok. Karena apa? Karena dia mengira waktu duhur sudah habis. Gara-gara mendungnya sangat mendung. Sedangkan pada hakikatnya dia masih di waktu duhur. Maka sholatnya tetap sah. Meskipun dia mengatakan kodok. Tetapi sholatnya masih tetap sah sebagai sholat adaan. Sebagai sholat yang ada. Apa sih kodok, apa sih ada? Kemarin kita sudah singgung juga ya. Kodok itu sholat yang kita lakukan di luar waktu. Ketika waktunya sudah lewat. Adapun al-ada, ada itu adalah sholat yang kita lakukan pada waktunya. Nah, kita itu tidak diwajibkan untuk, tidak disyaratkan untuk mentakyin kodok atau ada di dalam niat kita. Makanya kan begini, kadang ada orang yang saya dengar-dengar ketika anak-anak belajar niat, lafal niat itu kan ada yang mengatakan nawaitu sholat zuhri arba'a rakaat fardhon adaan. Jadi ditambah-tambah banyak. Padahal yang wajib itu cuma 3. Nawaitu sholat zuhri fardhon, itu cukup. Tapi ada yang menambahi nawaitu fardho az-zuhri arba'a rakaatin adaan. Nah, ditambahi adaan. Nah, ketika dia mentakyin, menspesifikasi ini adalah niat ada loh, ini adalah sholat ada loh. Kok ternyata itu adalah sholat qadha karena waktunya sudah habis, maka itu tetap sah. Kenapa? Karena la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'ah lam yadur. Nah, itu. Au soma al-asiru, atau ada orang yang sedang dipenjara, ditawan, dia berpuasa. Wa nawa al-ada wal qadha. Dia berniat ada misalnya. Dia misalnya sholat puasa Ramadan lah, puasa Ramadan, puasa wajib. Dia kira itu masih di bulan Ramadan. Karena dia di penjara, karena tidak ada tanggal, tidak ada waktu, tidak ada yang memberitahu. Bayangkan itu, di penjara tidak dikasih tahu hari, tidak dikasih tahu bulan, tidak dikasih tahun. Dia di penjara lama. Itu kan sudah psikologisnya luar biasa itu. Tapi kalau dia masih ingat puasa, itu berarti memang tawakalnya kuat. Nah, ketika ada orang ditawan, kemudian dia puasa, niat puasa, dan niatnya itu ada, dan ternyata waktu Ramadannya itu sudah habis, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena di dalam puasa tidak disyaratkan untuk mentakyin adaan atau qadhaan. Tidak disyaratkan untuk menspesifikasi apakah ini puasa ada atau ini puasa qadha. Itu tidak disyaratkan. Karena sudah jelas ya, karena sudah jelas kalau
puasa itu dilakukan di bulan Ramadan, itu ya sudah pasti adaan. Tidak mungkin qadhaan. Orang puasa di bulan Ramadan, kok dia niat mengqadha puasa Ramadan tahun lalu yang bolong. Ya itu tidak sah sebagai qadha, itu tetap sah sebagai adaan. Karena puasa Ramadan itu wilayahnya adalah wajib mudhayyaq. Wajib yang hanya cukup untuk satu ibadah. Kemudian ketika dia puasa setelah Ramadan, kok dia niatkan untuk membayar puasa yang faida, yang terlewat, ya sudah otomatis itu adalah puasa qadha. Tidak mungkin itu adalah puasa adaan. Kenapa? Karena memang di luar waktu. Nah, itu. Jadi ini kaidah yang pertama. Ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhfa'ah lam yadur. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi ini adalah kata jumlatan wa tafsilan. Jumlatan wa tafsilan. Jadi dua-duanya ini harus nyambung. Jadi ada ibadah yang tidak disyaratkan untuk mentakyin niat baik secara global maupun secara rinci. Bahasanya secara global dan secara rinci ya, karena wawu atof. Nah, oke. Sekarang kita halaman berikutnya. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Nah, sebelum masuk ke yang kedua ini mungkin ada yang ditanyakan terkait yang pertama tadi. Biar langsung kita selesaikan. Oke. Karena tidak ada yang tanya, kita lanjutkan. Semoga bisa difahami. Yang kedua, kaidah yang kedua. Ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Nah, ini ungkapannya pakai kaidah yang disebutkan Syekh Al-Lahdi saja. Jadi, ma yushtaratu, sesuatu yang disyaratkan, fihi, di dalam sesuatu itu, at-ta'yinu, spesifikasi atau menspesifikasi niat atau merinci niat. Fal khata'u, maka kesalahan, fihi, di dalam perincian tersebut, mubtilun, dapat membatalkan puasa. Kal khata'i minas shaumi ila sholati wa aksuhu. Seperti orang yang puasa, tetapi dia niatnya sholat ya. Dia mau puasa tapi niatnya sholat. Nawaitu sholata. Nawaitu sholata Ramadan. Dia mau nawaitu shoma Ramadan. Hatinya juga nawaitu sholata Ramadan. Ya mungkin apa gitu, ini lagi habis makan kecubung kali ya. Dia mau niat sholat, mau niat puasa Ramadan, kok dia niatnya sholat Ramadan. Nah, itu maka ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena puasa itu disyaratkan untuk mentakyin. Nawaitu shauma Ramadan, nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma Arafah. Nawaitu shauma Arafah. Saya niat puasa Arafah. Itu kan harus ditakyin. Puasa apa? Puasa Arafah. Jadi puasa itu disyaratkan untuk melakukan qasdul fi'li, kemudian wat ta'yin. Wat ta'yin. Saya niat puasa Arafah. Nah, ungkapan kita Arafah itu namanya ta'yin, menspesifikasi apa sih niatnya, merinci apa sih niatnya. Niat puasa apa? Puasa Arafah. Nah, itu ta'yin situ. Ramadan begitu. Saya niat apa? Saya niat puasa. Berarti itu qasdul fi'li. Puasa apa? Puasa Ramadan. Nah, itu berarti ta'yin. Puasa itu diwajibkan ta'yin. Nah, sesuatu yang diwajibkan untuk mentakyin di dalam niat, kalau takyinnya salah, maka niatnya batal. Karena niatnya batal, maka ibadahnya juga batal. Contoh yang lain, wa min sholati dhuhri ilal asri. Nah, sholat zuhur
di waktu zuhur. Sudah tahu itu waktu zuhur. Kok dia mentakyin nawaitu sholatal asri fardhon. Nawaitu sholatal asri fardhon. Nah, itu kan takyinnya salah itu. Seharusnya takyinnya adalah sholata az-zuhri. Tetapi dia mengatakan sholatal asri. Itu takyinnya salah. Karena takyin itu di dalam ibadah tersebut wajib. Di dalam niat sholat itu wajib. Dan kalau salah dan ternyata salah, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kemudian selanjutnya, nah, wama yajibu, apa yang wajib, at-ta'arrudu lahu, untuk menyinggung. Kata at-ta'arrud itu susah kalau mencari padanan kata Indonesianya. Saya artikan at-ta'arrud saja, menyinggung. Ini sesuatu yang diwajibkan untuk menyinggung niat, menyinggung spesifikasi maksudnya ya. Jumlatan secara global. Wala yushtaratu, dan tidak diwajibkan untuk ta'yin tafsilan secara rinci. Idza ayyanahu, apabila dia rinci, wa akhta'a, dan perinciannya itu salah, dharra, maka itu berbahaya. Maksudnya ibadahnya menjadi batal. Nah, kalau kaidah yang pertama tadi itu kan tidak disyaratkan ta'yin baik secara global, tidak disyaratkan ta'yin secara global dan rinci, pakai kata dan ya. Jadi kaidah yang pertama tadi, ibadah yang tidak disyaratkan ta'yin secara global dan rinci, apabila salah maka tidak memiliki efek pada ibadah. Kaidah yang kedua, sesuatu yang disyaratkan ta'yin, maksudnya secara global dan rinci, apabila salah maka ibadahnya tidak sah. Saya ulangi yang kedua. Apabila ibadah tersebut diwajibkan untuk mentakyin niat secara global dan rinci, kemudian dia salah, maka ibadahnya tidak sah. Kaidah yang kedua ini kebalikan dari kaidah yang pertama. Nah, yang ketiga ini separuh-separuh ini, separuh-separuh. Diwajibkan untuk mentakyin secara global, tetapi tidak secara rinci. Jadi dia diwajibkan takyin secara global, tetapi tidak diwajibkan takyin secara rinci. Kok dia takyin secara rinci dan ternyata salah, maka itu batal ibadahnya. Nah, kita lihat contohnya. Wa fi dzalika furu'un, dan di dalam kaidah yang ketiga itu ada beberapa furu'. Contoh di dalam bab fikih. Yang pertama, nawa niat. Al-iqtidah ada di makmum. Bi Zaidin, dengan Zaid. Fabana, kemudian jelas Umaron, bahwa yang jadi imam itu Umar. Walam yushir, dan dia tidak menunjuk ilaihi kepadanya, kepada imam itu, lam yasih, maka tidak sah sholatnya. Jadi makmum itu kalau dia sholat nih, sholat di belakang imam, tetapi dia tidak niat jadi makmum, dia cuma niat nawaitu sholat al-zuhri, tok nawaitu fardhu zuhri, tok di situ titik, maka dia tidak dianggap menjadi makmum. Ini agak sadis ya. Kalau dia niatnya cuma seperti itu, kok dia mengikuti imam, sholatnya batal.
Ini sadis ini ya. Jadi kalau dia niatnya itu dia sholat di belakang imam, tetapi tidak niat menjadi makmum, maka sholatnya batal. Ternyata saya pakai headset ya. Tadi jangan-jangan ada yang bertanya. Nanti kalau ada yang tanya, ya tidak menjadi masalah. Jadi kalau dia niat seperti itu. Nah, oleh karena itu makmum kalau dia ingin sholat bersama imam, maka dia disyaratkan mentakyin secara global. Dia disyaratkan untuk mentakyin secara global. Takyin secara global itu gimana? Saya niat fardhu zuhur makmuman, gitu saja. Sebagai makmum. Jangan ditambah makmuman bi Zaidin, makmum dari Zaid, jangan. Nah, itu kita disyaratkan untuk niat secara global di dalam sholat jamaah ketika kita menjadi makmum. Nah, ketika kita rinci dengan siapa kita bermakmum, kok ternyata imamnya salah, tidak sesuai dengan apa yang kita rinci, maka batal sholat kita. Saya niat fardhu zuhur makmum dengan Muhammad. Ternyata imamnya Khalid. Batal berarti sholat kita. Saya niat fardhu zuhur, imamnya Zaid. Ternyata imamnya Ahmad. Yo, batal sholatnya. Kecuali dia tidak lam yusyir ilahi, dia tidak menunjuk. Nah, kecuali kita tunjuk nih, kapan salah takyin ini tidak menjadi masalah? Salah takyin nama imam ini tidak menjadi masalah ketika kita tunjuk hadza, misalnya nawaitu fardhu zuhri makmuman bi Zaidin hadza. Dalam hati dia tunjuk nih orang yang ada di depannya. Kalau di dalam hati dia tunjuk imam yang ada di depannya, meskipun nama yang dia sebutkan itu salah, maka itu tidak menjadi masalah. Menjadi masalah adalah ketika dia tidak lam yusyir ilaihi, dia tidak nunjuk. Dia cuma mengatakan saya niat jadi makmumnya Muhammad. Kok titik di situ? Ternyata imamnya Khalid. Nah, itu salah. Tidak sah. Kapan menjadi sah? Ketika dia mengatakan saya bermakmum kepada Khalid ini. Dia tunjuk tuh orang yang di depannya itu. Nah, ketika dia tunjuk yang ada di depannya, meskipun ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan, ternyata imamnya adalah Zainal, padahal di ungkapan niatnya itu adalah Zaid, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ayyana, dia mentakyin. Zakat tamalihi al-ghaib, hartanya yang sedang tidak hadir. Jadi harta itu ada yang ghaib juga. Bukan hanya jin. Jadi, hartanya ghaib. Fakana talifan, ternyata yang ghaib itu hartanya sudah binasa, sudah hancur, sudah habis. Lam yujzihu anil hadir, maka itu tidak mencukupi atau tidak bisa dijadikan sebagai zakat hartanya yang ada di sisi dia. Nah, contohnya gimana? Contohnya saya punya harta kambing 40 ekor di Jakarta. 40 ekor di Jakarta. Dan saya juga punya 40 ekor di Lamongan. Nah, 40 ekor yang ada di Lamongan itu namanya harta saya yang hadir. Hadir itu berarti ya bisa saya jangkau, bisa saya lihat gitu. Ada di dekat saya. Adapun yang ada di Jakarta itu ghaib karena jauh. Saya tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, itu ghaib. Nah, kok kita zakat ternak? Kita zakat ternak. Satu kambing. Kemudian saya mengatakan, saya niat zakat ternak untuk ternak saya yang ada di Jakarta. Jadi mentakyin ini adalah zakat ternak itu harus. Jadi diwajibkan untuk mentakyin secara global. Saya ngeluarin zakat.
Itu kan cuma qasdul fi'li. Saya bayar zakat. Itu qasdul fi'li. Zakat itu butuh ta'yin. Zakat, kamu zakat apa nih? Saya bayar zakat. Kan ditanya, kamu zakat apa? Zakat binatang ternak. Gitu. Nah, kita itu cuma disyaratkan untuk mengatakan saya niat zakat binatang ternak. Sudah, titik di situ. Kok kita spesifikasi secara tafsil? Kita takyin secara tafsil. Saya niat zakat binatang ternak saya yang ada di Jakarta. Ya, kita bayar 1 kambing. Ternyata kambing yang ada di Jakarta itu tidak sampai nisab. Sepengetahuan dia awalnya 40. Ya. Kok ternyata ketika waktu haul tiba, kambingnya tinggal 35. Berarti kan tidak wajib dizakati. Pertanyaannya adalah, apakah kambing yang dia keluarkan dengan niat membayar zakat kambingnya di Jakarta, itu bisa dialihkan sebagai zakat untuk 40 kambingnya yang ada di desa? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah niat untuk zakat kambingnya yang ada di Jakarta. Dia sudah mentakyin secara spesifik, secara tafsil, secara rinci. Dia sudah mentakyin secara rinci. Dan ternyata takyinnya salah, karena yang di Jakarta tidak wajib zakat. Maka tidak bisa. Lam yujzi'hu anil hadir. Maka tidak bisa mengakomodir, tidak cukup atau tidak sah untuk zakat binatang ternaknya yang ada di sampingnya. Gitu. Contoh yang ketiga. Nawa kafarat zihari. Niat untuk membayar kafaroh zihar. Fakana alaihi kafaratu qatlin. Dan ternyata dia itu kafarah, dia itu wajibnya adalah kafaroh qatlin, membunuh. Lam yujzi'hu, maka tidak sah. Ada orang ngebunuh. Waliyadzubillah, orang ngebunuh. Orang ngebunuh itu bayar kafaroh. Ya, memerdekakan budak misalnya. Kita ambil kafaroh yang tertinggi, memerdekakan budak. Di kafaroh qatlin. Dia punya kewajiban untuk membayar kafarat membunuh. Ternyata ketika dia itu membebaskan budak, dia niatnya, saya niat membebaskan budak sebagai kafaroh zihar. Sebagai kafaroh. Kafaroh itu ta'in. Kafaroh itu ta'in secara global. Jadi nawa itu itqara qalbatin itu qasdul fi'li. Kafarotan itu ta'in secara global. Saya niat membebaskan budak sebagai kafaroh. Nah, itu sebenarnya sudah cukup. Kok dia ta'in? Dia ta'in secara lebih rinci lagi. Kafaroh apa? Kafaroh zihar. Dia ngomongnya kafaroh zihar. Nuduh atau mengatakan punggung istrinya seperti punggung ibunya. Dia kan harus bayar kafaroh itu. Ternyata dia itu tidak sedang dalam keadaan punya kafaroh zihar. Dia tidak sedang berkewajiban untuk membayar kafaroh zihar. Tetapi kewajibannya adalah kafaroh qatlin. Pertanyaannya adalah, apakah budak yang telah dibebaskan itu telah sah sebagai kafaroh qatlin, sebagai kafaroh membunuh? Jawabannya adalah tidak sah. Kenapa? Karena dia telah merinci ta'yin
Dan kalau ta'yin itu dirinci dan ternyata salah, maka ibadahnya tidak. Jadi, wama yajibu, dan apa-apa yang wajib, at-ta'arudu untuk menyinggung lahu jumlatan secara global. Jadi ditakyin secara global. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan takyinuhu untuk mentakyinnya tafsilan secara rinci. Idza ayyanahu, apabila dia tafsil, dia takyin secara rinci, wa akhta'a, dan salah, dharra, maka itu berbahaya. Dharra menjadi masalah. Gitu. Nah, contohnya 3 tadi. Nah, ternyata ada pengecualian. Ada pengecualian. Jadi memang di dalam setiap kaidah itu pasti kita akan menjumpai pengecualian. Jadi pengecualian itu apa sih? Nanti mustasnayat. Mustasnayat itu apa? Mustasnayat itu adalah seharusnya kalau pakai kaidah hukumnya seperti ini. Tapi ternyata ini adalah masalah yang dikecualikan. Tidak boleh mengikuti kaidah. Padahal syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat kaidah. Jadi ada masalah yang kalau dilihat syarat-syaratnya itu sudah memenuhi kriteria masuk di dalam sebuah kaidah. Tetapi ternyata masalah itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kaidah tersebut. Kenapa? Karena mungkin ada dalil yang menjelaskan secara rinci. Karena kaidah itu kan kita anggap sebagai dalil umum, sebagai aturan umum. Semuanya yang sudah bisa masuk ke situ cocok, ya sudah dimasukkan saja. Itu dalam keadaan tidak ada dalil yang rinci memberikan aturan terhadap masalah tersebut. Nah, contohnya di sini, minha, di antara hal-hal yang dikecualikan, lau nawa, andai saja ada seorang niat, rafa'a hadatsin naumi, mengangkat hadas gara-gara tidur. Masalan, wa kana hadatsuhu, dan ternyata hadasnya itu ghairahu, disebabkan karena selain tidur. Ya, jadi ada orang, jadi mubtilatul wudu itu kan banyak. Mubtilatul wudu itu diantaranya adalah an-naumu, tidur. Ala ghairi hayatil mutamakkini ala maq'adihi. Nah, gitu kan di dalam apa ya? Di dalam matan nafsu sujak gitu. Tidur dalam keadaan berbaring itu membatalkan wudu. Kemudian dia bangun tidur. Bukan dia bangun tidur, dia kemudian wudu. Di dalam wudu dia mengatakan, saya niat fardhu wudu untuk mengangkat hadas yang disebabkan oleh tidur. Jadi dia mengatakan seperti itu. Jadi nawa itu fardhul wudu'i an hadatsin naumi. Nawa itu fardhul wudu'i an hadatsin naumi. Atau nawa itu raf'al hadasi minan naumi. Ro'a itu raf'a hadatsin naumi. Saya niat mengangkat hadas tidur dengan wudu. Nah, itu kan wudu itu adalah ibadah yang disyaratkan untuk takyin secara fardiyah. Ada niat wudu fardiyah, ada niat wudu tajdid, ada niat wudu i'adah. Jadi ada wudu fardu, ada wudu i'adah, ada wudu tajdid. Itu takyinnya di situ, ditakyin secara global. Kok dia takyin secara rinci? Dia takyin secara rinci. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas dari yang disebabkan oleh tidur. Ternyata hadasnya bukan gara-gara tidur, tapi gara-gara pipis. Kan dia mentakyin, dan ternyata takyin rincinya itu salah. Nah, maka dalam kasus ini tidak diberlakukan kaidah yang ketiga. Artinya apa? Wudunya tetap sah. Jadi kalau ada orang wudu, niat kok dia rinci, saya niat wudu gara-gara saya niat wudu untuk mengangkat hadas tidur. Padahal hadasnya adalah dari pipis. Nah, kan beda niat dengan kenyataannya. Maka itu tidak menjadi masalah karena dikecualikan. Yang kedua, contoh yang kedua, au
raf'a janabatil jima' wa janabatuhu bihtilamin au aksu, atau dia niat mandi junub dan di dalam niat mandi junub itu dia takyin. Jadi niat mandi junub itu kan saya niat mandi junub kan itu sudah cukup, sudah takyin secara global. Kok dia rinci saya niat mandi junub yang disebabkan oleh jima. Dia rinci itu. Ternyata junubnya itu bukan karena jima, tapi gara-gara mimpi. Gara-gara mimpi. Nah, itu kan beda antara yang dia niatkan, perincian yang ada di dalam niat dengan kenyataan itu berbeda. Apakah sah jenabahnya? Sah. Jenabahnya tetap dihukumi sah. Ya. Wa sahha al-wudu'u wal ghuslu fil asahhi, maka sah wudunya dan mandinya di dalam pendapat yang al-asah. Nah, di dalam mustalah Syafi'iyah ada kata al-asah, lawan dari al-asah itu adalah sahih. Itu berarti ada perbedaan pendapat yang kuat kalau menggunakan kata al-asah wa sahih. Pertanyaannya adalah kenapa kok itu dikeluarkan dari kaidah yang ketiga, waktu zero an khuruji, waktu zero dan diberikan uzur an khuruji zalika kan terkait keluarnya masalah tersebut. Contoh masalah tersebut yaitu masalah niat mandi dan niat wudu tadi, anil qaidati dari kaidah bi anna niyata, karena niat fil wudu'i di dalam wudu wal ghusli dan di dalam ghuslu laisat lil qurbah, bukan untuk qurbah ibadah. Jadi niat ibadah, niat wudu, niat mandi itu bukan lil qurbah, bukan niat ibadah sebenarnya. Ya. Tetapi fungsi niat di situ adalah untuk keabsahan hukum, Jadi fungsi niat adalah keabsahan hukum. Bal litamyiz, tetapi fungsinya adalah litamyiz, untuk membedakan saja. Ini mandi sunnah, ini mandi wajib, ini mandi biasa. Gitu. Bi khilafi ta'yinil imami wal mayyit, masalah berbeda dengan kasus melakukan ta'yin imam dan ta'yinnya mayit. Wa bi annal ahdas, dan karena hadas-hadas itu wa in ta'addadat asbab, wa meskipun sebab-sebabnya itu bermacam-macam, fal maqsudu, maka tujuan minha darinya wahidun, satu, yaitu al man'u minas shalah, larangan untuk melakukan salat. Wala asaro, maka tidak ada efek li asbabiha, karena pada sebab-sebabnya min naumin, dari tidur, au ghairihi, atau selain dari tidur. Jadi intinya adalah wudu dan mandi itu niatnya, niat mandi dan niat wudu itu bukan qurbah. Laisa lil qurbah, tidak untuk taqarrub. Jadi kita niat wudu itu bukan untuk taqarrub. Di samping karena wudu itu adalah ibadah, itu adalah wasilah. Itu adalah wasilah. Yang kedua, inti mandi dan inti mandi wajib dan inti wudu itu adalah raf'ul hadas. Wa in ta'addadat asbabwa, meskipun sebab hadas itu bermacam-macam. Jadi sebab hadas itu bermacam-macam dan efek hadas itu ya cuman itu larangan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya sholat. Di sini beliau memberikan contoh sholat. Wa huwa al-man'u minas sholat, yaitu larangan untuk ada penghalang dari sholat. Maka yang penting raf'ul hadas, maka dia boleh sholat. Begitu. Nah, kemudian contoh yang terakhir yang beliau sampaikan di sini, wa minha, dan di antara kaidah lain atau di antara contoh lain yang terkecualikan dari kaidah adalah launawa al-muhditsu, andai ada seorang yang berhadas, itu niat ghusla a'dha'ihi al-arba'ah, mencuci ketika membasuh anggota badannya yang 4. Anggota badannya yang 4 ini maksudnya adalah anggota wudu. Ada muka, kemudian ada kepala, kedua tangan, kedua kaki. Nah, itu kan 4. A'dha'ihi al-arba'ah anil janabah. Ya, ghalaton karena ghalat. Donan karena dia nyangka,
anau junubun, dia dalam keadaan junub. Sahha wudu'u, maka sah wudunya. Nah, ada orang mandi. Ketika mandi, dia niatnya junub. Mandi junub. Nah, ketika dia mandi, dia itu membasuh anggota wudunya. Dia mulai dari muka, kemudian dia mulai kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Gitu. Dia basuh itu, dia gosok-gosok gitu badannya. Ternyata dia tidak dalam keadaan junub. Maka pertanyaannya adalah, apakah gosok-gosoknya itu bisa dianggap wudhu? Jawabannya itu dianggap sebagai wudhu. Meskipun dia niatnya adalah niat mandi. Jadi meskipun niatnya mandi. Nah, oke, kaidah yang terakhir. Jadi al-amru tsalisu ishtiratu ta'arud lil fardiyah. Wa dzalika fil kaffarati wa fil ghusli was salati waz zakati. Ini bukan kaidah ya. Ini kaidahnya cuma 3 tadi. Kemudian ini al-amru tsalis. Kemarin kan kita sudah membahas al-amrul awal. Masalah yang pertama terkait maksudun niyah. Karena kita kan masih berbicara tentang maksudun niyah. Tujuan dari niat. Kita sudah membahas yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir, yang ketiga adalah istiratu ta'arrudi lil fardiyah. Bahwasanya ada beberapa ibadah yang disyaratkan untuk mengungkapkan kata fardu di dalam niat tersebut. Jadi ada beberapa ibadah yang disyaratkan untuk berniat fardu di dalam ibadah tersebut. Wa dzalika fil kaffarat, tentunya adalah di dalam kaffarat. Wa fil ghusli, di dalam mandi. Nawaitu fardul ghusli, saya niat fardul ghusli gitu. Wa sholati, dan salat fardu atau salat nazar. Wa zakati bilafdis sedekah. Kalau ada orang zakat, kok dia mengatakan, nih saya bayar sedekah. Tetapi sebenarnya dia sedang bayar zakat. Kalau zakat kan konotasinya langsung bermakna sesuatu yang wajib. Tapi kalau sedekah menggunakan lafaz sedekah, maka itu secara makna itu adalah sunnah. Nah, agar sedekahnya itu sah menjadi zakat, maka dia mengatakan fardhus sedekah. Nawaitu, saya niat untuk membayar fardhu as-sedaqati. Nah, jadi kalau dia menggunakan kata lafaz sedekah, maka dia harus menggunakan kata fardhu. Dunal wudu'i, tidak untuk wudu, wasomi dan puasa, wal haji dan haji, wal umrah dan umrah, wal zakati dan kata zakat, wal jama'ati dan jama'ah. Kama annahu la yajibu at-ta'arrudu lil ada'i wal qada. Jadi wudu itu tidak diwajibkan untuk mengucapkan kata fardu. Ya, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan kita mengatakan nawaitu fardhul wudu, tidak disyaratkan. Wasaum dan puasa, kita tidak disyaratkan mengatakan nawaitu fardhu shaumi Ramadan, tidak disyaratkan. Kenapa? Karena kalau sudah mengatakan shaumi Ramadan itu ya sudah tahu itu wajib hukumnya. Wal haji, kita juga tidak disyaratkan untuk mengatakan nawaitu fardhul haji, tidak. Wal umroh juga kita tidak disyaratkan untuk mengatakan nawaitu fardhul umroh. Zakat juga, jamaah juga. Sebagaimana ibadah-ibadah tersebut juga tidak disyaratkan untuk mengatakan adaan atau qadaan. Jadi tidak perlu kita misalnya puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan di luar Ramadan setelah Ramadan habis. Tetapi dia puasa Ramadan di luar Ramadan itu gara-gara dia di Ramadan tidak puasa. Dia di dalam niatnya mengatakan saya niat puasa Ramadan. Tapi dia di bulan Syawal. Apakah sah sebagai qadha? Sah. Kenapa? Karena memang tidak disyaratkan untuk mengatakan qadhaan. Karena sudah tahu kalau ada orang puasa Ramadan di luar puasa Ramadan, di luar bulan Ramadan, ya sudah tentu itu namanya qadha. Itu bukan ada. Begitu juga ketika ada orang mengatakan di bulan Ramadan, saya niat puasa Ramadan adaan. Ya tidak perlu dia mengatakan adaan. Kenapa? Dia puasanya memang di bulan Ramadan, dan Ramadan itu cuman cukup untuk puasa Ramadan saja. Tidak mungkin di dalam satu hari Ramadan itu
bisa digabung puasa Ramadan, bisa puasa qadha Ramadan, sebelumnya bisa digabung dengan puasa sunnah, tidak bisa. Tidak bisa. Khair, wallahu taala a'la wa alam, sampai di sini. Nanti teman-teman sudah download kan kitabnya. Tapi kalau mau cari di marketplace biar kitabnya bisa dicoret-coret ya monggo. Dan setahu saya kitab ini tidak ada terjemahannya. Khair, ada yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Berkurang. Tadi ada 14 orang. Ustaz, izin bertanya, Ustaz, Tafadhol. tentang yang terakhir tadi, Ustaz, kaidan terakhir tentang yang mandi junub tapi ya hitungannya wudhu itu sah, itu gimana? Nggak bingung tadi. Oke. Jadi ada orang yang berhadas. Ada orang yang berhadas, kemudian dia sangka hadasnya itu adalah hadas junub. Kemudian dia mandi dengan niat mandi junub. Setelah dia mandi junub, dia mau sholat. Dia sudah selesai lah dari mandi. Kemudian dia mau sholat, dia mau wudhu lagi. Kemudian dia ingat, oh iya ya, tadi kan saya tidak dalam keadaan junub ya. Tidak dalam keadaan junub, tapi hadas biasa, hadas kecil, hadas asghar. Maka dalam keadaan seperti itu dia tidak perlu wudhu. Dia sudah dianggap tohir, suci dari hadas kecil. Meskipun di dalam niatnya dia niat jenabah dan di dalam aktivitas mandinya juga mandi jenabah. Tetapi gara-gara di dalam mandi jenabah itu dia menggosok-gosok mukanya, menggosok tangannya, kemudian menggosok kepalanya, kemudian menggosok kakinya secara berurutan seperti itu. Dia gosok seperti itu. Dengan niat gosoknya itu adalah dia niat menggosok mandi jenabah. Nah, ternyata dia tidak dalam keadaan junub, tetapi dia hanya dalam keadaan hadas asghar. Maka apa yang dia lakukan itu sah sebagai wudhu. Meskipun niatnya salah. Begitu. Bisa difahami? Ustaz, Allah. mempertegas, Ustaz, berarti dengan syarat saat beliau mandi wajib itu beliau melakukan gerakan-gerakan wudhu, misalnya kayak membasuh secara tertib, kayak gitu, Ustaz, ya? Iya, secara tertib. Secara tertib. Baik. Kecuali dia mandinya nyemplung, maka tidak perlu tertib. Ada orang jenabah dia nyemplung di kolam renang. Dia nyemplung di kolam renang, dia nyemplung saja ya, itu sudah dianggap tartib maknawi namanya. Dan ini juga menarik di dalam bab wudhu itu. Ada kolam renang gitu. Dia niat wudhu langsung nyebur ke dalam kolam. Kemudian dia membayangkan dia tertib melakukan gerakan-gerakan wudhu. Dia bayangkan saja. Meskipun tidak dia goyang-goyangkan badannya. Nah, itu juga sah sebagai wudhu. Nah, begitu. Jadi dengan syarat tadi dia lakukan dengan tertib. Yang pertama. Yang kedua, ketika jenabah itu tidak terjadi, ketika mandi itu tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Contohnya misalnya dia sudah selesai memandi, sudah selesai membasuh kepala. Kok maaf, dia menyentuh kemaluan, ya sudah batal. Ya. Jadi kapan sih mandi jenabah itu bisa mengakomodir wudhu? Kan kadang iltibas ya, ada orang ragu-ragu. Saya sudah mandi junub, wajib wudhu enggak? Wajib wudhu enggak? Ya dilihat dulu. Ketika kalau pas mandi itu kita atau seseorang itu memegang kemaluannya, ya dia wajib mandi lagi, dia wajib wudhu lagi karena dia melakukan hal yang membatalkan wudhu.
Jadi ketika Nabi itu selesai, Nabi itu kan cara mandi junubnya wudhu dulu, kaki ditinggal. Jadi kakinya tidak dibasuh. Setelah selesai kepala, beliau langsung mengguyurkan air ke seluruh badan. Setelah selesai, beliau baru membasuh kakinya. Nah, dari situ kemudian dianggap bahwa mandi janabah itu bisa mengakomodir wudhu hadas kecil. Tetapi yang perlu dicatat adalah itu dalam keadaan tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu di dalam saat mandi janabah tersebut. Jadi dua syarat itu. Yang pertama tertib, dan yang kedua tidak terjadi hal yang membatalkan wudhu. Maka ketika dia niat janabah, dia takyin itu adalah janabah. Kalau ternyata dia tidak dalam keadaan janabah, maka itu sudah mengakomodir wudhu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hal hunaka su'alun akhar? Ini anak-anak PM3 pada nggak ada ya? Pada kemana? Pada sibuk masang teruk biasanya. Khair, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Syukran, Ustaz.